sidang jamaah salat Jum'ah di Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, ketahuilah bahwa hari ini sesuai dengan penanggalan Ru'yatil Hilal pemerintah kita NKRI tercinta adalah 26 Sya'ban 1442 Hijriah. Maka kedatangan bulan Ramadan, dari hilal bulan Ramadan sudah diambang pintu. Maka di sini khatib akan membahas dua perkara yang singkat yang berhubungan dengan masuknya bulan Ramadan. Yang pertama, perkara yang berhubungan dengan masuknya hilal bulan Ramadan. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa telah datang sunnah dari Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang permasalahan taujihat, tentang permasalahan pengarahan kapan masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal. Adapun permasalahan bulan Ramadan dengan melihat hilal maka tidak banyak bermasalah. Yang hadis-hadisnya masyhur muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, dari Abi Hurairah, dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum faqdirulah." Di riwayat yang lain, fa in ghumma 'alaikum fa'akmilul iddah 30 yauman. Maka masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal bulan Ramadan. Dan masuknya bulan Syawal dengan melihat hilal, maka di situ berbuka dari puasa Ramadan kita. Maka sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, jika tidak terlihat hilal dikarenakan kita hidup di negeri yang bahasa Arabnya Khat al-Istawa ataupun bahasa Indonesianya Khatulistiwa dan bahasa ilmiahnya Ekuator, yang mana curah hujan sangat tinggi, maka jika tidak terlihat hilal digenapkan Sya'ban ataupun Ramadan menjadi 30 hari. Permasalahan seperti ini alhamdulillah tidak banyak terjadi khilaf di kalangan kaum muslimin di berbagai negeri, khususnya di Indonesia. Namun yang jadi permasalahan adalah dengan bimbingan Nabi tadi, kita melihat hilal dengan masuknya bulan Ramadan dan melihat hilal dengan masuknya bulan Syawal. Di situ manusia berlomba-lomba untuk mengklaim, saya yang melihat hilal. Ormas kami yang melihat hilal, ulama kami yang melihat hilal, pemimpin kami, gembong kami yang melihat hilal. Maka akhirnya mereka menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan apa yang mereka lihat. Ini permasalahan yang terjadi terutama di negeri kita. Maka kita mendengar di sana ada ormas yang mengatakan hari Senin Ramadan. Di sana ada yang mengatakan hari Selasa Ramadan. Di sana ada yang mengatakan hari yang lain Ramadan. Maka setiap ormas mempunyai kelompok. Dan bahkan kepala pondok pesantren ataupun mudir mempunyai santri-santri yang banyak dan pengurus-pengurus yang banyak. Maka laksanakan kesepakatan di antara mereka masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan itu dari keputusan mereka. Semua orang melihat hilal katanya. Maka ini yang kita tambih dari masalah yang pertama. Maka ketahuilah ya ibadallah, telah ditaujihkan dan telah diarahkan pengarahan yang baik oleh Nabi kita bahwa dalam permasalahan penetapan masuknya bulan Ramadan yang tadi disebutkan di hadis-hadis yang banyak,
dengan melihat hilal, itu juga dengan ditambah apa? Melihat hilal sesuai kesepakatan dari kaum muslimin yang hidup di negeri tersebut. Maka terlihatnya hilal di negeri Indonesia yang berjumlah sekitar 280 juta jiwa, yang kebanyakan 90% kaum muslimin, maka mereka mempunyai penetapan kapan masuknya Ramadan. Maka kita sebagai warga NKRI tercinta yang mempunyai pemerintah yang baik dan sangat memperhatikan dengan permasalahan masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal di berbagai titik-titik di pantai Nusantara, maka di sini dilengkapi oleh Nabi. Selain tadi Nabi mewanti-wanti masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan dengan melihat hilal, maka ditambah dengan masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan, puasanya kaum muslimin dalam suatu negeri bersama dengan kaum muslimin yang lain. Maka inilah taujihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana taujih ini sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, dan lafaz nasnya telah datang dari dua sahabat. Datang dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu yauma yasumunan nas, waftiru yauma yuftirun, wadhaun yauma yudahunan nas, wa tadhauna yauma yudahun." Hadal lafaz min riwayati Abi Hurairah, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari jalan Utsman ibnu Muhammad al-Akhnasi an Sa'id ibnu Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah. Maka sanad ini sanad yang hasan. Sa'id ibnu Abi Sa'id al-Maqburi imam min athbatinas dari Abi Hurairah. Walakin Utsman ibnu Muhammad al-Akhnasi fahuwa saduq hasanul hadis, maka hadis ini hasan. Dan telah datang riwayat yang lain dari jalan Muhammad ibnu Munkadir dari Abi Hurairah, diriwayatkan ashabu sunan. Maka Muhammad ibnu Munkadir thiqah walakin lam yasma min Abi Hurairah. Maka dari jalan Abi Hurairah ada dua jalan, yang mana di sini derajatnya menjadi jayyid antara saduq dengan dhaif. Maka oleh sebab itu hadis ini telah disahihkan pula oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i Al-Muhaddits Al-Yamani di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. Dan datang hadis yang kedua min riwayati Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan ashabus sunan terutama di Musnad Asy-Syafi'i min tariq Abdullah ibnu Atha, yang mana dia maula Safiyah an Urwah ibn Zubair an Aisyah. Qalat Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-fitru yauma yuftirun was-saumu yauma yasumun wal adha yauma yudahhun. Maka puasanya seseorang bersama kaum muslimin di negerinya berpuasa, dan berbukanya seseorang bersama kaum muslimin melaksanakan Id di negeri tersebut, dan menyembelih sembelihan-sembelihan mereka di Idul Adha di hari yudahunan nas. Faqala Abu Isa At-Tirmidzi, ataupun hadis Aisyah ini sanadnya dhaif dikarenakan Abdullah ibnu Atha maula Safiyah dhaif. Maka hadis ini bisa naik kepada derajat sahih li ghairi min tariq Abi Hurairah hasanul hadis, wa kadzalika min tariq Muhammad ibn Munkadir an Abi Hurairah dhaif, wa min tariq Aisyah yang di sanadnya ada Abdullah ibnu Atha yang dhaif. Maka hadis ini bisa naik kepada sahih li ghairi wallahu a'lam.
amalan bihadzal hadis. Maka kita mengamalkan dari natijah hadzal hadis kama qala al-Imam At-Tirmidzi fi jami'ihi qad fassara ulama'u ahli hadis makna hadzal hadis al-fitru wal-'idu ma'al jamaah was-shaumu ma'al jamaah wal-adha ma'al jamaah. Idzan hadhihi minat taujihat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kaum muslimin tidak terjadi persengketaan di hari puasa mereka dan di hari Id mereka. Maka dari sini ya ibadallah, kita simpulkan dari taujih yang pertama bahwa masuknya bulan Ramadan yang akan datang ini bagi kita sebagai kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fangtahu, kita kembalikan permasalahan kapan Ramadan, mata yadkhulur Ramadan, ila waliyu amrina, kepada pemerintah kita. Alhamdulillah, hukumah tuna hukumah Islamiyah, akbar daulah Islamiyah, kelompok kaum muslimin paling besar di dunia. Jumlah kita 300 juta, 300 miliun, kemudian 90% dari kaum muslimin, maka di antara kita ada Majelis Ulama Indonesia. Wa raisuna rais muslimin, dari pemimpin negeri kita dari kaum muslimin, maka mereka memperhatikan perkara-perkara dukhul Ramadan wa khuruj Ramadan, maka mereka sangat memperhatikannya. Maka oleh sebab itu kita kembalikan perkara kepada pemerintah kita, karena ini tanggung jawab mereka dalam mengurusi perkara agama bagi kaum muslimin. Maka dikatakan hari Senin puasa sam'an wa ta'atan, hari Selasa puasa sam'an wa ta'atan, hari lain puasa sam'an wa ta'atan, selama mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita mengikutinya. Idan perkara yang seperti ini jelas lebih baik daripada ikhtilafat. Ormas di sana mengatakan besoknya, ormas di sana mengatakan besok, dan pemimpin pondok pesantren bersama murid-muridnya dan pengurusnya melaksanakan hari Id menyelisihi pemerintah, dan masuk Ramadan menyelisihi pemerintah, maka itu semuanya bisa dihilangkan dan disirnakan permasalahan khilafat ini dengan mengikuti tuntunan Nabi. Sumu yauma yasumunan nas, waftiru yauma yuftirunan nas, wadhau yauma yudahunan nas. Maka al-faidah al-muhimmah dari taujih Nabi Muhammad SAW kita ambil al-faidatul ula, di mana faidah yang pertama dengan kita mengikuti hadis-hadis Nabi ini, pertama, ittihad sufufil muslimin ma'a adamil khilaf bainahum. Maka dengan kita mengikuti anjuran Nabi, mengikuti pemerintah yang mana kita hidup padanya, seperti kita mengikuti pemerintah NKRI dalam penetapan masuk dan keluarnya Ramadan, maka pertama ittihad sufufil muslimin, menyatukan kaum muslimin fi aidihim, di hari Id mereka, yafrahuna lil jami', maka semuanya dalam keadaan berbahagia. Datang dari Jambi, datang dari Padang, datang dari Pekanbaru, datang dari Jawa, semuanya melaksanakan puasa bersama dan Id bersama, semuanya kaum muslimin dalam keadaan kebahagiaan. Tidak ada seperti khilaf di antara mereka, di mana ormas yang lain melaksanakan puasa kemarin, ormas yang lain melaksanakan puasa sekarang, ormas yang lain dengan pemerintah besok, maka terjadi khilaf. Dan mengilzamkan terjadi khilafnya di hari Id juga, yang menyebabkan di sana ada ormas kelompok kaum muslimin berbuka
melaksanakan Id, salat Id dan makan bersama di lapangan mereka, dan kita dalam keadaan kelaparan karena mengikuti pemerintah besok, maka semua itu tidak ada. Sehingga hari Id satu, masuknya Ramadan satu bersama pemerintah, sehingga kaum muslimin berbahagia masuknya bulan Ramadan bersama-sama. Begitupun keluarnya Ramadan dengan masuknya hari Id, salat bersama-sama dan merayakan hari Id yang penuh bahagia bersama kaum muslimin di Indonesia. Maka inilah faidah yang pertama, ittihad sufufil muslimin. Maka di sini tambih bagi mereka yang mengikuti misalnya dengan alasan mengikuti Saudiyah. Apa kelebihan dari Saudiyah ataupun mengikuti Yaman? Li'annahum Arab, fama farq bainal Arab wal Ajam. Rasulullah SAW yaqul, sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi. Wa kadalika, kenapa harus kembali kepada Arab ataupun Saudiyah? Hal antum la tathiqun bihukumatina? Apakah kalian tidak percaya dengan penetapan hilal pemerintah kita? Harus mereka Arab? Au rubama fi hunaka hadits lam yasil ilaina? Atau di mana ada hadis yang tidak sampai kepada kita? Katanya Nabi Muhammad bersabda, "Idza ikhtalafu fil hilal farji'u ila al-Yaman au ila Saudiyah." Hal hunaka hadis? Misalnya ada hadis yang belum sampai kepada kita dan dipahami mereka, jika terjadi khilaf masuknya hilal Ramadan ataupun keluarnya, kembali kepada Saudiyah. Kalau zaman dulu belum ada Saudiyah, kembali kepada Madinah atau Makkah atau Yaman. Fahada aidha lam najid al-hadits fi dzalik. Alladhi wajadna sumu yauma yasumunan nas waftiru yauma yuftirunan nas. Berbukalah, laksanakan hari Id bersama kaum muslimin di negeri kalian. Tidak butuh kita melihat kepada hilal Saudiyah walal Yaman atau menelpon yang beda 6 jam. Bagaimana Syekh sudah masuk kepada hilal di sana, kita mau berpuasa di Indonesia. Maka tidak ada perkara yang seperti itu. Ittihad sufufil muslimin itu lebih aula daripada khilaf. Hada amrul awal minal fawaid nakba sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini faidah yang pertama di saat kita mengikuti sunnah Nabi. Al faidah azaniyah, faidah yang kedua, kita dengan mengikuti sunnah Nabi ini berarti kita taat kepada pemerintah kita. Wa ta'atu waliul amr wajibun kama qala ta'ala fi kitabihil karim. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Di surat An-Nisa. Maka dikatakan dengan fi'lun amr. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah. Ati'u fi'lun amr. Taatilah Allah. Dan biwawi ataf dan rasulnya. Wa ulil amri minkum ma'awawi atifah ila waliul amr. Fa wawu atifah fi lugatil arabiyah dari segi nahwu yufidu al mustarakah wa mutasawiyan fil hukum. Idan atiullah kadzalik musarakah ma'a atiur rasul wa kadzalika musarakah wa mutasawiyan bil hukum ma'a wa atiu waliul amr. Idan yang mengikuti sunnah Nabi, masuknya Ramadan dengan mengikuti pemerintah yang ada dan mengikuti sunnah Nabi ini, berarti dia telah mengikuti ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya dengan taat kepada waliul amr. Wal amrul akhir, dan faidah yang ketiga, dengan kita mengikuti tuntunan Nabi, berpuasa dengan kaum muslimin dan berbuka dengan kaum muslimin yang ada, mengikuti pemerintah, min asbabi dukhulil jannah, penyebab kaum muslimin masuk kepada surga dengan mengikuti taujihat pemerintah mereka. Mana dalilnya? Fi hadis an Abi Umamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abi Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hajjatil wada'. Nabi berkhutbah di haji perpisahan. Dikatakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, wasumu syahrakum, dan puasalah
Ramadan kalian. Wa adu zakata amwalikum, dan bayarlah zakat-zakat kalian, wa sallu khamsakum, dan tunaikanlah salat 5 waktu kalian. Maka disebutkan tadkhulunal jannata rabbikum, maka kalian akan masuk kepada surga. Tadkhuluna jannata rabbikum, kalian akan masuk surga dari Rabb kalian. Maka di dalam hadis ini syahidnya, pendalilannya adalah wa'atiu za amrikum, dan taatilah pemerintah kalian, kalian akan masuk kepada surga. Maka masuk kepada surga adalah cita-cita bagi seluruh kaum muslimin. Maka seluruh kaum muslimin ingin mengikuti segala aturan Nabi dan Rasul untuk masuk surga, maka di antaranya adalah dengan mentaati pemerintah kita, sehingga kita akan masuk kepada surga. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya min tariq Muawiyah ibnu Saleh ibnu Hudair an Salim ibni Amir an Abi Hurairah an Abi Umamah. Maka hadal hadis hadithun hasan. Muawiyah ibnu Saleh ibnu Hudair huwa saduq hasanul hadis ma'a baqiyati rijalihi thiqat. Maka hadis ini sahahahu Syekhuna Al-Muhaddits Al-Yamani Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih.